Sebentar. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini atas presentasi kelompok 5 tugas manajemen teknologi dan inovasi mengenai paper review dengan judul Convergence of Blockchain and Artificial Intelligence in IoT Network for the Sustainable Smart City. Kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ahmad Hari Iksan, yang kedua saya Mas Suryamin Dimyati, yang ketiga Bu Bunga Cahyaningrum, sama yang keempat Pak Luhut Rodel Simamata. Mungkin sebelumnya mohon izin Pak untuk Bu Bunga kondisi umroh sehingga beliau belum bisa melakukan pemaparan pada tugas paper review ini. Untuk berikutnya, next. Jurnal ini membahas tentang yang pertama, masalah keamanan dan masalah yang berdampak pada penerapan sistem blockchain di Kota Pintar. Yang kedua, diskusi tentang faktor-faktor pendukung penerapan konvergensi teknologi blockchain dan AI yang akan membentuk masyarakat cerdas. Yang ketiga, solusi peningkatan keamanan blockchain. Yang keempat, saran keamanan baru dan panduan untuk masa depan terkait ekosistem Kota Pintar. Next. Berikut ini yang melatar belakangi yaitu peningkatan dan pemindahan jumlah penduduk yang cepat menyebabkan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat mempengaruhi gaya hidup dan kualitas hidup banyak orang. Konsep Kota Pintar membawa peluang untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan gaya hidup yang lebih baik melalui layanan cerdas berkualitas tinggi. Teknologi baru seperti teknologi blockchain dan kecerdasan buatan memiliki banyak karakteristik pelengkap seperti bebas kepercayaan, otomatisasi, desentralisasi, demokrasi, dan keamanan. Kemudian next. Ya, AI dan blockchain itu sendiri, yaitu kecerdasan buatan dan blockchain teknologi saling bertentangan ketika terpisah dan bekerja dalam paradigma yang sama sekali berbeda. Seperti yang diilustrasikan pada tabel 1 di bawah ini. Tetapi menggabungkan keduanya menjanjikan untuk berbagai sektor. Integrasi AI dan blockchain adalah dua teknologi paling canggih yang bertemu yang pada gilirannya mampu membuka spektrum peluang yang luas. Untuk tabel 1 di bawah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek alam, kemudian ada aspek mengakses, ada aspek transportasi, dan ada aspek mendekati. Kemudian next, berikutnya akan dijelaskan oleh tim kami, Pak Ahmad Ariksan. Monggo, Pak. Ya, berikut untuk prinsip desain untuk masyarakat kota pintar berkelanjutan antara lain itu ada lingkungan yang tangguh, dapat dioperasikan dan fleksibel, sistem pendukung keputusan, pemantauan perilaku, sumber dan distribusi energi, infrastruktur cerdas, skalabilitas, layanan kesehatan cerdas, dan infrastruktur yang aman. Kemudian untuk masalah tentang tantangan keamanan blockchain di kota-kota pintar, seperti pada lingkungan kota pintar IoT atau ada perawatan kesehatan. Di sini perawatan kesehatan menyimpan catatan kesehatan pasien yang secara komprehensif. Saat ini data riwayat medis pasien terfragmentasi di entitas yang berbeda. Kemudian tantangannya antara lain ada ketidakpastian di mana konsep blockchain belum tersebar luas, kemampuan penyimpanan di mana blockchain dalam perawatan kesehatan akan terdiri dari rekam medis, gambar, dokumen, dan laporan laboratorium, biaya dan peraturan di mana biaya membangun dan melihara blockchain itu belum diketahui, sehingga teknologi baru tidak dapat dipertimbangkan secara serius. Kemudian kapasitas penyimpanan skalabilitas itu karena penggunaan blockchain itu meningkat tiap hari sehingga perlunya ukuran blockchain yang meningkat. Kemudian ada anonimitas dan privasi data di IoT. Banyak aplikasi IoT bekerja dengan data rahasia.
Kemudian ada kontrak cerdas, di mana kontrak cerdas telah teridentifikasi sebagai aplikasi vital dalam teknologi blockchain, tapi seperti yang telah disebutkan masih ada beberapa tantangan, di mana karena komunitas dalam menggunakan blockchain, penggunaan aplikasi smart contract untuk perusahaan menjadi kompleks. Kemudian ada efisiensi energi, di mana POW itu bukanlah pendekatan hemat energi dan menghasilkan banyak energi listrik. Kemudian terkait masalah hukum, domain IoT tunduk pada undang-undang dan peraturan nasional tentang privasi data, seperti peraturan perlindungan data. Kemudian untuk tantangan teknis dan bisnis itu ada standarisasi, interoperabilitas, skalabilitas, efisiensi, kekekalan, ketidakpastian hukum, keamanan, likuiditas, privasi, dan kekayaan intelektual. Seperti yang dijelaskan pada paparan berikut. Kemudian dilanjutkan pada Pak Luhut. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Luhut. Oke, baik. Kami lanjutkan terkait dengan berikut contoh terkait dengan infrastruktur cerdas untuk kota pintar yang berkelanjutan. Jadi ini salah satu penggunaan terkait dengan infrastruktur cerdas tersebut, diantaranya digunakan untuk transit management, travel information, commercial vehicle operation, kemudian crash prevention, arterial management, insiden, dan freight management. Jadi sangat banyak kegiatan yang bisa digunakan terkait dengan blockchain AI. Next. Nah, berikut contoh manajemen respon cepat kecelakaan penggunaan blockchain AI. Contohnya adalah insiden. Begitu terjadi insiden, maka informasi tersebut akan sampai pada command center dan masuk ke dalam cloud management server in Smart City. Nah, jadi begitu informasinya sampai ke dalam command center, maka informasi tersebut akan diteruskan kepada departemen pemadam kebakaran, kemudian departemen kepolisian dan emergency system, sehingga semua akan bergerak secara otomatis begitu terjadi insiden. Kemudian itu juga akan terkirim ke dalam cloud management server in Smart City. Ya, informasi tersebut akan dapat terlihat kapan terjadi kecelakaan, bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut, dan lain sebagainya. Next. Kemudian blockchain telah menunjukkan potensinya di industri kota pintar dan akademisi. Jadi blockchain ini sangat bermanfaat dan potensinya sangat besar di masa yang akan datang. Ada 5 bagian yang dapat dilihat terkait dengan potensi penggunaan blockchain ini. Pertama adalah pengujian blockchain. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jenis blockchain telah muncul dan lebih dari 700 cryptocurrency terdaftar di CoinSquare. Namun beberapa pengembang dapat memasukkan kinerja blockchain untuk menarik investor karena potensi keuntungannya yang sangat besar. Yang kedua, menghentikan kecenderungan sentralisasi. Blockchain umumnya berfokus pada sistem terdistribusi. Jadi penggunaannya adalah sistemnya terdistribusi, namun penambang cenderung berkonsentrasi di kolam penambang. Kemudian potensi ketiga adalah analisis data besar. Blockchain dapat digabungkan dengan baik dengan data dan jumlah besar. Manajemen dan analisis data dikategorikan dalam analisis data besar. Kemudian potensi keempat adalah kontrak cerdas. Dalam blockchain, kontrak cerdas adalah potongan kode yang dapat dijalankan oleh penambang secara otomatis. Potensi kelima adalah kecerdasan buatan. Integrasi blockchain dan AI dapat mengarah pada revolusi industri berikutnya. Dapat mengatasi masalah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan keberlanjutan, kemudian skalabilitas, keamanan, privasi, dan terkait dengan perangkat keras. Next. Nah, dari jurnal yang sudah dibahas dari awal tadi, kami simpulkan, pertama, paradigma konvergensi blockchain AI mengubah industri kota pintar. Hal ini akan menyatukan perusahaan, pemerintah, dan bahkan negara. Jadi berbagai pihak akan
terintegrasi di dalam blockchain AI ini. Kemudian teknologi blockchain AI diakui secara luas dan sangat dihargai karena sifatnya yang terdesentralisasi dan karakteristiknya yang peer-to-peer. Dalam survei ini, kita dapat melihat berbagai masalah dan tantangan keamanan yang menghambat adopsi teknologi blockchain AI, mengeksplorasi berbagai tantangan dalam berbagai aspek kota pintar yang berkelanjutan. Survei dalam jurnal ini juga melihat berbagai proyek berkelanjutan berbasis blockchain AI dan manfaatnya di tingkat bisnis. Terakhir, jurnal ini membahas solusi keamanan blockchain untuk sistem transportasi kota pintar dan menangani masalah terkait keberlanjutan dan keadilan dalam studi siklus hidup berdasarkan blockchain AI, termasuk beberapa alat teknologi di masa depan. Next. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.